harinya. Karena kalau sudah terbiasa dari usia, apalagi dari SMP, dari kecil sudah terbiasa, pasti nanti ketika kuliah mereka seharusnya tidak sekalang kabut atau tidak terlalu mengalami kesulitan dalam hal time management. Itu pendapat dari aku, Kakak Abang. Mungkin ada kakak abang lain yang tadi mau menambahkan. Kanina mana ya? Pada dasarnya sih sangat setuju yang dengan Kak Iren, cuma agak menambahkan sedikit untuk kasus Yanti ya. Selain time management, mungkin saya pikir dalam pelayanan memang kita harus mengalami dulu seperti itu ya, mengalami bagaimana Tuhan melayani hidup kita di dalam kehidupan kita sendiri, dan sehingga kita bisa mengambil satu prioritas di dalam pengambilan keputusan kita. Dan dalam kasus Yati ini yang saya baca bahwa sebenarnya jika dia mengalami kehidupan bersama Kristus yang lebih dalam, mungkin dia bisa mengatur waktu yang lebih pas seperti itu ya. Jadi memang mungkin kita bisa sharing ke adik-adik bahwa hubungan intim dengan Tuhan itu adalah suatu hal yang penting, dan karena itulah menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan kita. Jika kita punya hubungan yang relationship yang baik, yang dekat ya, saya pikir Yanti akan memprioritaskan yang penting menurut dia. Kalau kasusnya Yahya, menurut saya pelayanan tidak pernah berhenti, baik dari SMA, mahasiswa, bahkan berkeluarga seperti kita ini sekarang ya. Karena memang pelayanan itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan menurut saya. Jadi kalau Yahya, kalau sudah mahasiswa, mungkin dia bisa melanjutkan pelayanannya di kampus atau dimanapun dia berada, dia tetap menyuarakan suara Tuhan, menyuarakan suara kebenaran Tuhan, seperti itu. Thank you Kak Nina, silahkan. Waduh. Sinyalnya Kak Nina ini kayaknya nih. Kak Nin, off cam aja Kak Nin. Iya, sinyal. Halo? Halo Kak Nina, udah nggak usah pakai kamera Kak. Iya, maaf ya. Silakan Kak Nin. Silakan kalau ada masukan atau pernyataan atau pendapat lain atau sharing mungkin. Adakah yang mempunyai pengalaman yang sama seperti Yanti atau Yahya? Aku Kak Nin. Boleh Bang, silakan. Cuma aku mau melihat dari sisi Yanti, di mana yang dari kelas 12 yang aku alamin, ini seperti kayak buah si malakam, kayak gimana aku bilang, karena di kemarin kita yang pengaruh itu studi menjadi segala-galanya atau studi oriented. Di sini banyak di kelas 12 khususnya.
Ya. Mereka dituntut untuk fokus untuk ujian akhir. Jadi kita sendiri itu memang terus terang dari saya dari PDR tidak bisa memaksa mereka, pasti alasannya, Bang, les tugas ini segala macam. Jadi untuk memang benar yang bilang Kak Iren sama Kak DT tadi, mereka memiliki suatu keputusan, tetapi yaitu saya nggak bisa ngomong untuk hal seperti misalnya mereka fokus dalam pelayanan juga, sedangkan tugas di akhir di kelas 12 itu mereka banyak. Jadi tidak bisa kembali istilahnya untuk fokus dalam perkataan di akhir belakangan ini. Itu yang amang terjadi mungkin di mungkin abang kakak kelas 12 itu remajanya pasti sudah menghilang untuk kelas untuk KTB. Ini terus terang sih saya mau bikin pertanyaan bukan untuk nambahin. Bagaimana amang kita menyampaikan kepada mereka, Bang, ini kan mau ujian akhir. Nah, jangankan untuk jadi PKTB dia, tetapi untuk hadir aja di dalam PA ini mereka tidak bisa. Itu yang mungkin yang pertanyaan gitu. Terima kasih. Ya kan, In? Oke, Bang. Makasih. Amang kepada Amang Pendeta, kita tanggapi dulu atau masih bisa kita buka lagi untuk Kakak Abi? Ada lagi kan? Oke, aku pas lagi ingat Bang Willy. Selamat malam Bang Willy sama Kak Linda. Udah lama kita nggak dengar suara Bang Willy dulu lah. Maaf Amang, Bang Willy izin dulu karena kecelakaan kemarin lagi ngurut Amang. Oh lagi ngurut? Iya. Oh jadi pendengar yang budiman berarti ini ya. Maaf, Jangan sampai ketiduran ya Bang Willy diurut ya. Kak Linda lah dulu kalau gitu. Oh boleh kepada Kak Linda. Maaf ini sinyal juga nggak bagus nih Amang. Saya tutup kamera ya. Iya. Tapi wajah saya ada kan di situ Amang. Masih kelihatan cantik kok Borutorusnya. Ya, oke. Kalau menurut saya kesibukan yang baik seperti kelas 12 yang kita tahu bersama, belajar itu juga adalah satu pelayanan. Jika pelayanan seperti apa tadi? KTB ya? Apa sih tadi KTB ya? PKTB. Misalnya itu dia aktif, katakanlah dia bisa menjangkau banyak orang, tetapi ketika dia punya kewajiban utama juga sebagai pelajar berantakan, saya pikir apa yang dia sampaikan dalam pelayanan jadi nggak berbuah ya, kurang berbuah juga gitu. Jadi alangkah baiknya, ya idealnya dia bisa membagi waktu, belajar iya, KTB iya, tapi yang kita tahu sekarang cukup sulit. Karena anak-anak itu dituntut untuk apa? Untuk lulus atau memasuki suatu jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tuntutannya sangat berat. Karena saya punya anak kelas 12, jadi saya cukup paham seperti itu. Jadi kalau saya sendiri pribadi memberi kebebasan kepada mereka, jika kamu memang memiliki waktu untuk membagi kedua hal itu dengan baik, silahkan. Jika kamu saya setuju dengan pendapat Pak Pendeta Pasaribu beberapa dia anaknya out of the box ya, memang dia
secara keseluruhan dia mempunyai kemampuan yang lebih, silahkan go ahead untuk dia melakukan 2 kegiatan yang cukup berat sama beratnya dengan saya anggap dia bisa luar biasa gitu. Tapi kalau memang dia setengah-setengah, ya dia harus mengambil keputusan bahwa dia harus fokus di mana, seperti itu Amang, karena pelayanan nggak cuma KTB, saya pikir begitu ya. Ketika dia sungguh-sungguh belajar, ketika dia menuruti perintah orang tuanya untuk rajin berdoa di rumah, rajin membaca Alkitab, rajin belajar supaya mendapatkan cita-cita sesuai sesuai yang dia inginkan, saya pikir itu juga sebuah pelayanan. Demikian Amang, terima kasih. Oke, aku dulu ya Kak Nin. Bagaimana Mang, kita diskusikan yang sudah ada dulu atau masih? Ya, terima kasih ya ke Kak Iren, Kak Diana, Bang Roni sama Kak Linda ya. Jadi yang pertama, mari kita pahami dulu pertanyaannya ya, yang perlu mau kita diskusikan. Apa nilai berharga dari orang yang membagi hidup dan Injil kebenaran bagi orang lain? Jadi tentu saja kasusnya Yanti kita akan soroti dari sudut pandang ya berbagi hidup dan Injil kebenaran bagi orang lain. Nah, tentu saja saya sependapat dengan apa yang dikatakan Kakak Abang tadi ya. Artinya salah satu yang mau kita lihat tentu saja dan kita ingatkan di dalam diskusi kita nanti bersama anak-anak remaja. Yang pertama, time management memang salah satu menjadi prioritas yang harus menjadi pertimbangan ketika diperhadapkan dengan bagaimana ketika di dalam hidupnya dia rela membagi hidup. Jadi jangan dipahami kalau saya sih justru jangan dipahami hanya sebatas menjadi PKTB ya. Jadi tentu saja di dalam kesibukan memang itu juga beberapa yang selalu kita ingatkan, misalnya dengan katekisasi CD ya. Jadi ketika katekisasi CD ada di tengah-tengah di gereja, nah tentu saja mereka memiliki kesibukan-kesibukan di dalam sekolah, ya di dalam ekskul yang mereka boleh ikuti di setiap sekolah di mana mereka belajar. Nah, tentu saja sembari kita mengingatkan bahwa yang utama itu adalah bagaimana mereka menempuh pendidikannya mereka. Itu yang pertama. Nah, ketika mereka sudah mampu manajemen waktunya mereka di dalam pendidikannya, nah tentu saja menjadi satu bagian yang sangat penting di dalam keberhasilannya di dalam pendidikan, ya seperti yang dikatakan Kak Dilda tadi, yang menjadi nilai plus adalah ketika dia juga mau membagi hidup dan Injil kebenaran akan orang lain. Tentu saja yang saya perhatikan juga anak-anak remaja yang setia di sekolah, yang pasti dia juga akan menjadi anak yang setia di dalam keterlibatan di dalam pelayanan. Nah, berbagi kisah pengalaman juga. Jadi ketika saya juga kuliah, jadi ketika kuliah mulai dari tingkat 1 sampai tingkat 4 sampai tamat di STTHKBP itu saya mengajar sekolah minggu. Jadi saya pernah mengontrak mata kuliah 26 SKS satu semester. Jadi berbeda mungkin di non teologi ya. Kalau kami satu SKS itu bebannya 4 kali 2 ya, 8 SKS untuk yang kita sediakan waktu untuk ke satu mata kuliah. Justru di dalam pengalaman saya ketika saya makin sibuk, justru di situ IP saya paling tinggi. Ya, di dalam kesibukan itu. Nah, ketika kita bandingkan dengan teman-teman kita yang lain yang tidak punya kesibukan apapun, ya justru tamatnya tidak tepat waktu dan juga yang didapat juga di dalam perkuliahan
saya pikir juga agak ada perbedaan yang ini. Nah, merunut kepada pengalaman yang itu, saya pikir sama juga di antara anak kuliah juga ya. Jadi, mengapa penting untuk terus bertumbuh dalam kondisi apapun? Nah, kemarin melalui 2 Timotius pasal 3, kita sudah sepakat bahwa ada beberapa larangan yang diutarakan, yang dikatakan Paulus kepada Timotius supaya dia menjauhi tindakan-tindakan yang demikian ya. Nah, tentu saja di dalam hal itu, di dalam kasusnya Yahya itu, supaya bagian dari terus bertumbuh dalam kondisi apapun, artinya ketika mungkin di kuliah dia kan pasti sudah lebih dewasa ya cara berpikirnya, karena dia nanti sudah akan bertemu dengan namanya teman baru, lingkungan baru, pergaulan yang baru yang menggiring dia terhadap apa yang sudah dia dapat di dalam kesetiaan selama di KTBI itu. Kalau saya justru melihat bahwa nilai pembinaan itu ya tidak ada kata cukup untuk mengatakan pembelajaran di dalam firman Tuhan. Jadi pembelajaran akan kebenaran firman Tuhan itu merupakan satu kesinambungan yang secara terus-menerus berlangsung. Ya, tidak ada mengatakan ya kalau sudah selesai Marguru Malua, ya selesailah membaca Alkitab. Selesai dari kelompok KTB, ya selesailah untuk mendiskusikan tentang firman Tuhan. Tetapi kita harus ingatkan bahwa di dalam bertumbuh itu, ya meskipun dia udah kuliah nanti, udah pergi ke kota yang lain dengan kesibukan yang lain, tetaplah ya meskipun tidak dalam ranah KTB, tetapi di dalam relasinya ya, di dalam relasinya kepada Kristus itu, seperti yang dikatakan Kak Diana tadi, harus menjadi relasi yang intens, yang senantiasa berkesinambungan kepada Tuhan yang menyelamatkan dia itu. Jadi hubungan good relationship ya, hubungan yang baik antara sesama temannya dan juga di dalam persekutuannya, dan juga menggambarkan kebaikan good relationship-nya dengan Tuhan yang dia imani. Ya memang betul kendala kita di dalam kasusnya Yanti ya, pasti Bang Roni ya. Ya memang di dalam anak-anak remaja itu yang banyak dia yang memang studi oriented ya. Jadi ya kita mengalami itu juga di kelas katekisasi. Jadi kalau saya selalu bilang, artinya kalau memang benar-benar urgen dan mengganggu, misalnya harus tidak bisa mengikuti dua-dua, harus memilih kegiatan sekolah, saya selalu bilang, artinya sekolahmu yang utama. Artinya budon kan sutung lulusan di sekolah, HP di perguru malua lulus kan, kira-kira begitu. Artinya pembelajaran di dalam katekisasi, misalnya ekskul donata itu harus sesuatu yang bisa diulang. Tapi kita harus perhadapkan juga anak-anak remaja di dalam hal memilih ya. Jadi di samping manajemen waktunya tadi, kita harus perhadapkan mereka terhadap bagaimana cara memilih, mana memilih timing pekerjaan pelayanan yang paling tepat, yang akan membawa dia kepada satu perubahan yang akan lebih baik lagi ya. Jadi kasusnya Yanti, saya melihat sebenarnya dia dituntut ya, apa yang dia sudah alami di KTB itu dia mau menularkan itu ya. Jadi tidak dijelaskan sih menularkan seperti apa, tapi saya pikir melalui dengan gaya hidupnya ya, karena kalau di dalam pemimpin kelompok tumbuh bersama itu di PKTB itu artinya dia sudah menjadi seorang leader yang ini ya. Ketika ditanya kalau pendapat saya, bagaimana pendapat saya tentang keputusan Yanti yang untuk mengatakan iya stop dulu untuk ini, apa nilai berharga dari orang yang membagi hidupnya, ya artinya itu tadi janji Kristus itu, janji Rasul Paulus juga di dalam akan kebahagiaan yang diraih orang-orang percaya ketika dia juga mau membagi hidupnya kepada orang lain. Membagi hidup tentu saja tidak hanya sebatas logasnya ya. Jadi kita ambil aja contoh-contoh kecil, misalnya ketika si anak remaja diperhadapkan misalnya di ruangan kelas, mau nggak dia dengan spontan berbagi, misalnya ketika dia melihat temannya tidak memiliki pena, misalnya dia memiliki 2, mau nggak secara sederhana dia berbagi gitu kan.
Itu artinya berbagi apa yang ada pada dia dan juga berbagi Injil kebenaran yang ada di dalam dia. Artinya meskipun dia mungkin ini seolah-olah mengambil jarak dulu ya, mengambil jarak dulu, tidak mengambil keterlibatan secara penuh di dalam PKTB, tetapi Injil kebenaran itu harus menjadi prioritas juga untuk diberitakannya. Nah, di dalam kasus yang kedua, tentu saja perubahan penyesuaian cara hidup di tempat yang baru itu pasti akan dialami oleh para anak-anak remaja. Jadi seperti yang saya bilang minggu lalu, kita selalu kewalahan menghadapi anak-anak angkatan pertama di dalam satu asrama itu. Yang pertama yang kita sering tangani yaitu anak-anak yang homesick itu. Jadi nggak tahu pasti nanti kasuistiknya di Kakak Abang PDR ya. Jadi ya memang homesick itu ya karena apa yang dia rasakan ya. Jadi apa yang dia rasakan, berpisah tidak tidur sama papinya, sama maminya. Nah, tentu saja itu menjadi satu penggambaran yang harus kita jelaskan juga kepada Yahya ya. Mengapa penting untuk terus bertumbuh dalam kondisi apapun. Artinya, baik itu misalnya di tempat di mana orang tuanya tinggal, baik dia jauh dari orang tua, ya kondisi ini harus kita kasih tahu ke mereka bahwa akan ada suasana yang berbeda. Ya, mungkin dia di rumahnya, misalnya di rumahnya mungkin punya bibi yang melipatkan selimutnya, tapi ketika dia sudah kuliah misalnya di Yogyakarta, di Surabaya, di Semarang, dia harus rapikan sendiri atau tempat tidurnya. Ya, nggak mungkin dia tinggal di sana, ngekos di sana, punya bibi juga nanti di sana. Ya, tetapi terhadap kemandirian tadi. Nah, di dalam kemandirian itu saya pikir penggiringan terhadap totalitas kesibukan mereka tadi ya. Jadi kembali kepada yang apa dikatakan Kakak Abang tadi. Jadi bagaimana melalui pengalamannya bersama Kristus itu juga menjadi satu bagian yang penting untuk senantiasa hubungan yang intens itu tidak cukup ketika dia sudah selesai dari KTB ya. Tetapi itu merupakan satu proses pembelajaran yang secara terus-menerus bertumbuh. Bahkan sampai kita saat ini ya PDR juga tetap masih bertumbuh, belajar, menggali apa yang dikatakan firman di dalam Alkitab. Itu tanggapan saya, Kak Nina. Silakan Kak Nina. Terima kasih Amang dari penjelasan dan tanggapan dari Amang Pendeta. Adakah dari Kakak Abang yang masih ingin menambahkan atau menanyakan lagi? Silakan, dipersilakan. Kak Betty, silakan Kak. Mungkin saya hanya mungkin nambahkan untuk yang poin pertanyaan yang kedua yang Yahya ya. Ini berkaca dari pengalaman pribadi saya. Saya itu dulu kuliah berjauhan dengan orang tua dan saya harus ngekos. Nah, di sini mungkin dari pengalaman pribadi saya yang saya ambil dan menjadi pelajaran hidup juga sih, dan akan saya bagikan juga nanti ke adik-adik bahwasannya seperti bahasan kita untuk KTB hari ini ya, bahwa pergaulan kita itu menentukan nanti siapa kebiasaan buruk akan lingkungan yang buruk akan merubah kebiasaan baik kita. Nah, ini juga perlu kita tegaskan juga bahwa seperti tadi namanya dia biasa di rumah, tiba-tiba ngekos. Jadi hal ini yang memang real saya alami dan perlu saya juga bagikan ke adik-adik bahwa dengan kita membangun hubungan yang baik dari mulai saat ini ber-KTB, hal ini menjadi dasar yang kuat buat adik-adik nanti mempersiapkan diri supaya bisa memilih lingkungan yang baik. Jadi dia terbiasa dengan kehidupan yang baik dan kita menyiapkan diri dia nanti kalaupun dia berada di lingkungan yang di luar yang seperti saat ini, dia langsung bisa memilih yang mana lingkungan dia yang baik. Nah, di poin yang Yahya ini, di sini ini kan dia terlepas dia ngekos misalnya, dia kuliah atau dia pindah dengan lingkungan yang berbeda. Nah, saya alami dengan hal yang sama. Dulu saya tinggal di Surabaya dan saya harus kuliah di Bandung, di Unpad. Nah, pada waktu saya pindah dengan kondisi saya ngekos, di situ saya dengan lingkungan yang baru dan saya dihadapkan dengan
lingkungan saya yang muslim semua, dan saya masuk ke lingkungan yang karismatik. Kebetulan di kampus adanya karismatik dan saya tidak bisa masuk ke dalam lingkungan itu, jadi saya otomatis bergabung dengan orang-orang yang beda dengan saya. Dan saya ketemu dengan orang-orang yang, mohon maaf nih, mereka banyak juga yang mempergunakan kayak misalnya merokok, bahkan pecandu. Nah, apabila mungkin lingkungan saya ini, saya terus berada di sana dan saya tidak bisa keluar dari sana, saya nggak tahu, mungkin kebiasaan baik saya akan berkurang, akan hilang pelan-pelan. Dan puji Tuhan dengan saya langsung mengambil sikap bahwa saya harus mencari HKBP. Nah, mungkin hal ini juga kita sampaikan ke adik-adik, kalau mereka ngekos atau mungkin pindah ke suatu tempat yang kuliah, harus meninggalkan rumah dia dan tinggal sendiri, hal yang perlu kita sampaikan, cari lingkungan yang memang bisa membangun kehidupan dia secara rohani. Karena memang kalau secara pendidikan kita yakin dia tujuan dia ngekos, pindah dari rumah, masuk ke kampus yang baik, itu kan untuk pendidikan. Pasti akan fokus dia untuk sekolah. Tetapi jangan lupa dalam satu hal bahwa lingkungan itu kita cari lingkungan yang memang bisa membangun iman kita. Kalau memang ini ya cari HKBP. Dengan seperti itu saya bertemu dengan teman-teman yang notabene memang bisa membangun iman saya, dan saya kembali bahwa prinsip saya bahwa saya orang HKBP dan saya tahu namanya dogma saya seperti apa. Karena memang lingkungan itu mempengaruhi, karena sempat di semester 1 itu mindset saya belajar, tapi secara karena lingkungan saya tidak lagi secara agama membangun, ya saya terbawa akhirnya gitu loh. Nah, itu yang perlu mungkin kita tambahkan ke adik-adik bahwa selain pendidikan itu penting, cari lingkungan yang membangun iman kita. Itu aja sih dari saya. Amang, Kak Nina. Terima kasih Kak Betty. Ada lagi dari Kakak Abang sebelum kita menyimpulkan ya. Apa yang tadi kita diskusikan? Kami persilakan Kakak Abang. Kalau memang sudah tidak ada, Amang mungkin saya bacakan sedikit ya. Tadi poinnya yang bisa kita ambil untuk kedua studi kasus ini, kasusnya Yanti dan Yaya. Secara umum, kita sudah mendapatkan banyak masukan, termasuk dari Amang juga sudah memberikan tanggapan. Di sini yang bisa kita bagikan pada adik-adik bahwa kasusnya Yanti dan kasusnya Yahya terletak pada bagaimana yang namanya time management atau manajemen waktu. Kita bisa bagikan ke adik-adik bagaimana mereka bisa memprioritaskan hidupnya, bisa mengatur, mengelola waktunya dengan baik, jadi sehingga waktu bagaimana mereka tetap mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, bagaimana mereka melayani, melakukan pelayanannya, bagaimana mereka tetap ikut KTB, mau apapun keadaannya, mereka harus tetap bisa melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Karena seperti yang tadi Kak DT bilang, Kak Ireng bilang, Bang Roni dan Kak Linda, sebenarnya pelayanan adalah bagian dari kehidupan kita, itu yang saya tangkap ya. Dan tidak bisa kita hentikan, apalagi kita adalah anaknya Tuhan, mungkin ini bisa kita bagi untuk adik-adik KTB kita, seumur hidup pun kita seharusnya melayani Tuhan. Cuma memang, tadi kalau ada kasus dari Bang Roni, khusus untuk adik-adik di kelas 11, kelas 12, mungkin kita bisa menyampaikan tentang tadi bahwa kalau yang penting dia tetap tahu punya hubungan yang harus tetap dijaga dengan Tuhannya. Itu aja. Dan untuk adik-adik mungkin yang nanti akan merantau, kita bisa memberikan sedikit gambaran juga tentang bagaimana kita bisa menginfluence mereka harus mencari lingkungan yang baik. Itu mungkin Amang itu yang bisa kita simpulkan untuk diskusi yang ini, Amang ya, poin studi kasus yang Yanti dan Yahya yang bisa kita bagikan. Selanjutnya kita ke halaman 44, Amang. Yang proyek rame-rame ya. Termasuklah ya, sedikit lagi, termasuklah misalnya harus dipersiapkan juga murid-murid KTB. Ya, mungkin nanti akan ada yang dihantarkan kepada masuk NHKBP. Yang pasti situasi yang baru dan kondisi yang baru itu akan merupakan satu perubahan yang akan mungkin dia diperhadapkan. Ya, mungkin nanti ya aku kok nggak ketemu ya seperti kakak abang PDR yang PDR saya di Naposo ini, kan bisa aja seperti itu misalnya dalam komunitasnya. Artinya
kita harus mengingatkan bahwa supaya tetaplah dia menjadi kepunyaannya Allah yang senantiasa diperlengkapi untuk segala perbuatan baik itu tadi ya. Ya, kita lanjut ke halaman 44 proyek rame-rame. Engkau telah menikmati indahnya hidup di dalam kasih Tuhan, apa yang akan kau lakukan atau bagi orang lain agar dia menikmati kasih yang sama. Jadi berbagi pengalaman hidup tadi ya. Menjadi PKPA, menginjili teman, menginjili anggota keluarga, dan lain-lain. Itu mungkin hanya seperti contoh-contoh saja ya. Mungkin ini itu tadilah ya, mungkin kita berbagi salah satunya, dan saya pikir juga mungkin perlu juga pengalaman hidup kita itu kita sharekan kepada orang lain. Artinya itu sangat lebih otentik ya. Kita sendiri misalnya kayak Kak Betty tadi yang mengalami sendiri, dia ceritakan itu kepada orang lain, artinya enggak pengalaman orang lain gitu, tapi pengalaman kita sendiri itu menjadi ketika kita bagikan, yang pasti itu akan lebih motivasi anak-anak remaja untuk menjadi kita sebagai orang-orang yang sudah lebih dahulu ya menikmati indahnya hidup yang berbahagia itu ya, indahnya hidup dalam kasih Tuhan, apa yang akan kau lakukan bagi orang lain agar dia menikmati kasih yang sama. Jadi refleksinya mungkin kita ingat aja khotbah Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 tadi ya. Jadi hampir senada dengan apa yang dikatakan pemazmur ya, dua gambaran kehidupan jalan yang selalu ditawarkan kepada anak-anak remaja. Sama anak-anak remaja itu juga setiap harinya selalu ditawarkan dengan pilihan-pilihan, pilihan mana yang akan dia pilih di dalam kehidupannya, di dalam cara dia di dalam hidupnya setiap hari. Dan yang pastinya apapun yang dipilihnya dia yang akan menjalani. Dan segala konsekuensi dari pilihan itu sendiri dia yang akan mengalami. Artinya supaya itu tadi ya, kembali kepada relasi di dalam kehidupannya supaya dia tidak terjebak terhadap salah memilih gitu kan. Supaya dia tidak salah memilih, ya itu tadi, salah memilih teman, salah memilih pergaulan, salah memilih motivasi juga ya. Jadi di dalam misalnya kasus tadi ya, kembali kepada kasus Yanti dan Yahya, ya artinya ada perubahan yang drastis yang dilakukan Yahya itu ya sesudah dia kuliah. Dia menganggap saat teduh itu nggak penting lagi gitu, berdoa itu nggak penting lagi karena dia kalau kita mungkin praduga gitu ya, jangan-jangan ini tinggal seperti di lingkungannya Kak Betty gitu waktu dia kuliah. Jangan-jangan dia di lingkungan orang-orang yang tidak seagama dengan dia. Artinya kebiasaan saat teduh itu menjadi satu yang tidak dia terus pupuk dan pelihara. Dan kita harus katakan itulah indahnya hidup itu di dalam kasih Tuhan yang pasti dia punya pengalaman bersama Tuhan ya. Ya, itulah pengalaman kita. Itulah saya pikir di dalam proyek rame-rame ini ya, kita yang sudah terlebih dahulu dari mereka menikmati indahnya hidup di dalam kasih Tuhan, apa yang akan kita lakukan, anak-anak remaja lakukan bagi orang lain agar dia bisa menikmati kasih yang sama. Artinya kasih Kristus itu sendiri. Ini bagian dari penginjilannya ya. Jadi penginjilannya ya pertama kalau aku sih berangkat harus dari contoh nomor 3 ya. Jadi menginjili di rumah tangga, di keluarga masing-masing. Demikian Kak Nin. Ya, saya kembalikan ke kita. Oke, berarti proyek rame-rame ini bagaimana ya Kakak Abang sistemnya, kita menjelaskan aja berarti ya kepada adik-adik bahwa dari kita kayaknya emangnya, berarti dari PKTB-nya, Kakak Abang PDR-nya kita bisa membagikan apa pengalaman kita kepada adik-adik ketika kita mendapatkan kasih yang sama, menikmati indahnya hidup di dalam pelayanan, dalam kasih Tuhan, tentang bagaimana kita mungkin jadi PKTB seperti sekarang, kita mungkin punya pengalaman untuk menginjili teman atau bahkan anggota keluarga kita sendiri, mungkin itu yang bisa kita bagi untuk adik-adik KTB kita. Dan kayaknya untuk proyek rame-rame ini
kita mengerjakannya bareng ini ya sepertinya ya. Jadi seluruh anggota KTB setelah kita bersaksi mungkin kita bisa meminta adik-adik juga untuk melakukan kesaksian yang sama begitu ya Amang ya. Kan proyek rame-rame ya. Mungkin kalau lebih bagusnya sih dari mereka duluan gitu. Mereka duluan. Ya, tapi sembari kita mengarahkan juga ya, karena kan ini tujuannya kan kita yang sudah menikmati nih, artinya kita kan sudah tahu ya. Jadi mari kita identifikasi keindahan apa sih yang mereka alami bersama Tuhan gitu kan. Ya pasti nanti akan muncul, aduh aku keindahan bersama dengan Tuhan semenjak aku kenal Pendeta Nababan di katekisasi Sidi, aku makin cinta sama Tuhan Yesus kayak gitu kan. Nanti berkeluar. Ada contoh Kak D. Ya. Nanti dibilang begitu kan, artinya itu pengalaman spiritualnya dia ya. Aku semenjak kenal Amang Pendeta Nababan, aku semakin cinta membaca firman Tuhan, Alkitabku itu sekarang penuh dengan warna-warni yang bikin aku tertarik. Itu saya pikir indahnya hidupnya dia gitu kan, bagaimana dia menggambarkan kehidupannya dia. Nah sembari tadi saya pikir kalau karena itu sudah proyek rame-rame, yang lain nanti akan terpancing untuk memberikan kesaksian indahnya hidupnya dia kan. Ya mungkin dia akan ceritakan dalam bentuk yang lain, indah hidupnya bersama dengan mami papinya bercengkrama di rumah gitu kan, menonton bersama, main game bersama, membersihkan dapur bersama, itu bagian termasuk indahnya hidup ya. Nah tentu saja dari antara mereka pasti ada yang tidak mengalami yang bisa dia katakan indahnya hidup, kita kan gitu betul. Jadi jangan dia pikir indahnya hidup itu hanya di dalam rasa yang senang-senangnya aja gitu kan. Tapi kita harus melihat supaya dia juga melalui kesaksian mereka bersama itu menjadi dia seolah-olah melibatkan diri ya. Melibatkan diri di dalam indahnya hidup orang lain itu menjadi bagian dari indahnya hidup itu. Nah, saya pikir saya lebih cenderung menawarkan seperti itu ya. Kita gali dulu dari mereka, nanti kita arahkan, ya kembali pasti kita dapat giliran. Artinya kita bikin aja contoh pengalaman hidup kita sendiri, indahnya hidup yang kita rasakan bersama kasih Tuhan itu sendiri ya. Itu kalau dari saya Kak. Terima kasih Amang. Kakak Abang, ada lagi yang bisa kita diskusikan Kak dari proyek rame-rame ini? Mungkin Kakak Abang ada yang bisa berbagi metodenya yang bisa dipakai atau pernah memakai metode ini, di mana mungkin bisa kita diskusikan. Kalau ada silakan Kakak Abang. Aku mau nambahin Kak Nin. Silakan Bang Roni. Kalau lihat dari proyek rame-rame ini kan kita mungkin membuat suatu planning bagi mereka. Mereka sudah menikmati indahnya hidup dalam kasih. Mereka lakukan untuk kedepannya. Karena mereka kan masih dalam mungkin studi SMP, SMU. Jadi mungkin bagi kedepannya apakah mereka nanti aktif di dalam pelayanan untuk masa depan, ya mungkin bisa mengarahkan, mungkin bisa menjadi mungkin Parhalado dia nanti Sintua atau PDR untuk kedepannya ada misi. Saya telah menerima, saya telah dibarui, mungkin dia membuat ada dari kakak PDR atau abang yang tersentuh di mana dia memiliki niat, saya juga akan ambil bagian dalam kehidupan mereka. Mungkin dari situ dia menjadi berkat. Mungkin dari sekarang mungkin mereka tuh adik-adik remaja masih fokus dalam studi, tetapi mungkin di hati mereka sudah ada niat untuk kedepannya saya akan ambil bagian dalam hidup saya. Karena kita bisa kasih suatu gambaran bagi adik-adik remaja, hidup itu adalah kesempatan. Ambil kesempatanmu untuk menjadi pelayan Tuhan dimanapun engkau berada. Karena banyak sekarang ini para top manajemen itu mereka mengambil bagian dalam pelayanan. Mereka meninggalkan semua pekerjaan, mereka menjadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Salah satu mungkin contoh dari gereja kita pernah itu Pendeta Busmin Simanjuntak, itu dia dari PLN, dia ninggalin, dia jadi pendeta. Sekarang pelayanan ke daerah-daerah. Jadi mungkin hal itu yang membuat dia mungkin tersentuh, dia ambil bagian dalam hidupnya untuk melayani Tuhan. Mungkin dari situ Kak Nin.
yang bisa mungkin dari mereka, hati mereka untuk kedepannya. Karena kita mempersiapkan remaja ini bukan untuk sekarang, tapi untuk mungkin 20 tahun ke depannya. Itu mungkin Kak. Makasih Kak. Terima kasih Bang Roni. Seperti yang kita lihat Kakak Abang di proyek rame-rame ini, aku baca sekilas tadi di bab-bab terakhir khususnya 4, 5, dan ternyata di bab 6 kayaknya agaknya sama, bahwa proyeknya lebih kepada kita meminta komitmen ya dari adik-adik, komitmennya dalam sesuai dengan topik per babnya. Nah, untuk topik bab kita kali ini ternyata topiknya ini, dan goal-nya ya kita meminta komitmen. Jadi memang apa yang dikatakan Bang Roni, jadi untuk kedepannya kali ya Amang Pendeta, jadi bukan share pengalaman lagi ya, tapi apa yang bisa dilakukan yang di kemudian hari oleh adik-adik KTB kita. Jadi kita dorong ke arah hal-hal yang tadi seperti menjadi PKPA, menginjili teman, menginjili anggota keluarga, bagaimana pendapat mereka dan pandangan mereka, dan meminta mereka, mengajari mereka untuk bisa berkomitmen, mengambil komitmen untuk melakukan hal-hal ini di kemudian harinya. Untuk proyek rame-rame, masih adakah Kakak Abang yang ingin menambahkan metodenya? Atau kita mau berbagi apa lagi? Kanin, Ya, silakan Kak Diana. di proyek rame-rame kan tadi saya pikir apa yang akan kau lakukan bagi orang lain agar dia menikmati kasih yang sama, kan itu ya pertanyaannya ya. Menikmati indahnya hidup di dalam kasih Tuhan. Menurut saya, menikmati indahnya kasih di dalam Tuhan itu tidak hanya selalu dalam penginjilan menurut saya, tetapi dengan menyebar senyum, memberikan kebaikan dalam hidup mereka terhadap lingkungan, itu termasuk adalah sesuatu yang menikmati kasih kepada kasih yang dia nikmati dalam hidupnya karena Tuhan gitu ya. Karena menurut saya ketika seseorang merasakan kasih Tuhan itu akan terpancar dalam dirinya dan akan menyebar gitu ke lingkungannya seperti itu ya, menyebar ke lingkungannya. Jadi kalau untuk anak remaja, hal-hal yang simpel sekali, mungkin dia bisa menjadikan hidupnya di tengah-tengah lingkungan sekolah, lingkungan di rumah, itu dengan tersenyum saja. Bagi saya itu merupakan sesuatu yang memancarkan kasih gitu ya. Karena senyum itu emang indah gitu ya. Terus memancarkan kebaikan, memancarkan sesuatu yang damai gitu loh. Itu bagi saya itulah sebenarnya indahnya hidup di dalam kasih Tuhan. Itu mungkin boleh kita share juga ke adik-adik. Jadi maksud saya nggak usah kata menginjil ini kayaknya agak-agak serius banget gitu ya buat adik remaja. Jadi kalau kita boleh cari hal-hal simpel gitu loh Kak. Enggak sih Kak? Oke, Kak Diana Tambunan, terima kasih. Bagaimana Kakak Abang yang lain? Amang Pendeta? Ya. Soalnya ini adalah yang terakhir. Justru di situ tadi yang saya maksudkan. Jadi jangan dipahami penginjilan itu membuat orang Kristen gitu. Jadi kenapa tadi saya kan dimulai dari keluarga. Jadi kan melakukan hal-hal yang indah, hidup yang indah bersama kasih Tuhan itu kan ya harus kita sederhanakan lagi, ya. Jadi ya memang pada akhirnya nanti misalnya yang boleh kita lakukan ya di dalam proyek rame-rame, kenapa kita perlu menggali dari mereka supaya kita tahu juga apa yang mereka pahami, indahnya hidup dalam kasih Tuhan. Nah, setelah dari situ nanti memang pada ujung-ujungnya kita akan mengatakan setelah kau mendengarkan indahnya bersama Tuhan, apa sih komitmennya? Pada akhirnya kita akan katakan begitu toh. Ketika saya sudah menceritakan apa yang menjadi pengalaman yang indah saya bersama menikmati kasih Tuhan, ya saya pasti berkomitmen. Nah, tentu saja ketika kita berbagi pengalaman hidup, yang pasti dia di hati kecilnya dia akan berkomitmen ya untuk
saya pengen merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman yang lain, apa yang dirasakan kakak abang PDR gitu. Jadi ke sana penggiringannya memang terhadap komitmen ya Pak, supaya target kita yang di awal itu kita bisa capai. Itu saya pikir. Jadi tetap tidak mengesampingkan bagaimana berbagi itu tadi ya. Jadi di sana nilai penginjilannya. Jadi ketika kita mau berbagi hidup, berbagi pengalaman, berbagi kebahagiaan yang ada pada kita, itu merupakan penginjilan. Jadi memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Jadi kan senyum itu nggak mahal kok. Dan nggak pala pakai bayar, nggak mesti harus gosok gigi kita harus baru bisa berani senyum kan gitu kan, nggak gosok gigi pun kita harus senyum gitu. Gosok gigi juga lah, Mam. Ya, artinya makin enak kan. Artinya ketika kita ini kan, ya pasti ya misalnya dengan melihat teman-teman kita sosok mulut terperjul senyum kan, yang misalnya yang kayak Bang Roni agak takut-takut sama aku kan, tapi kalau aku bereng Bang Roni senyum, ini menang di jenggot aja kan, kira-kira begitu kan. Makanya ini tampang aja yang sangar, ya hati juga tetapnya Hello Kitty kan gitu, kita kan langsung enak nyambung gitu kan ngobrolnya. Artinya ada kenyamanan yang dirasakan, yang bisa kita bagikan dengan orang lain. Saya nggak tahu, ada nggak kakak abang yang punya murid KTB-nya Abram Sitorus? Linda itu Mang, Kak Linda. Kak Linda, Abram Sitorus muridnya Kak Linda nggak? Betul sekali. Gimana, Mang? Yang dia kan agak doyan makan sama seperti pendetanya kan gitu. Kemarin yang menarik, yang bagi dia, aku ingin berbagi pengalaman juga. Jadi kan selama pandemi ini kan berat badannya naik. Dan juga bisa kita katakan penampilannya, rambutnya, ya bisa kita katakan acak-acakan lah gitu kan. Padahal untuk mendukung dia kepada yang ideal lah di dalam remaja sekarang ini kan doyan banget kan diet kan. Jadi sepertinya anaknya Amang si Erwin itu, ya dia nggak sampai nahan rasa lapar untuk menjaga body gitu. Alasannya kenapa nggak makan nasi? Jaga body, Amang katanya. Ini anak remaja kok udah umur segini kok udah jaga body gitu kan. Saya termotivasi, jadi di waktu diwawancara itu jadi bahan wawancara saya sama Abram. Dan Abram saya melihat ketika saya menjelaskan, artinya di dalam masa pertumbuhannya dia, ya that's good dia hidup sehat, gemuk gitu kan. Tapi ada lebih baiknya lagi nanti, tanggal 6 kau nanti CD, ya ukuran celananya agak ramping nanti Abram. Siap Amang. Pokoknya nanti saya tanya ya sama orang tuanya, nanti kalau pas ini jangan makan malam lagi, jangan selesai makan main game kan gitu kan. Anak-anak sekarang kan tadi singgung game kan, orang tuanya kan langsung senyum-senyum nih. Jadi jangan dibiasakan begitu ya. Cobalah olahraga lah. Ini masa. Jadi pas kebetulan di sampingnya punya cita-cita jadi angkatan kan. Si Reno lah, si Ronald. Jadi saya bilang, coba lihat ini kan. Artinya ya pasti kau kalau disuruh lomba lari pasti udah kalah, kau udah ngos-ngos duluan kan gitu kan. Jadi saya pikir ada perubahan di dalam penerimaan ketika kita membicarakan diri kita sendiri ya, tapi dalam hal yang sama, tapi sebenarnya tujuan saya mendorong dia supaya dia diet. Itu aja tujuan saya. Dan dia berterima gitu. Ya. Ini enggak hanya ini depan orang tuanya ya, saya bilang ya. Artinya nanti Amang akan cross check tanggal 6 harus turun kilonya, ya nggak bisa 5 kilo ya Pino Maklas setengah ons kan gitu kan. Tapi niat dari Abramnya, artinya dia menjadi percaya diri. Dia kan kemarin-kemarin itu kan malu-malu gitu kan, percaya dirinya kurang. Tapi kita harus benar-benar bangkitkan percaya dirinya, ya meskipun dia agak mekar ke samping, nggak seperti temannya yang ideal, yang menurut dalam pola pikir remaja, kita harus ingatkan bahwa itu juga anugerah Tuhan gitu, anugerah Tuhan bahwa di mata Tuhan itu Tuhan sayang sama semua orang, artinya sama yang gemuk, yang kurus, yang rambutnya keriting ya. Tetapi itu tadi harus ada niatmu misalnya untuk merapikan rambutnya supaya nanti di saat tanggal 6 dia harus rapi. Dan dia saya lihat ada perubahan. Kemarin saya cross check, dia sudah rapikan rambutnya dan dia sudah mulai atur katanya makanannya.
Jadi tugas Kak Linda lah nanti meneruskan itu, Kak Lin. Didampingilah nanti dietnya juga. Agak-agak dimotivasi lagi Abramnya supaya lebih ini lagi, lebih hidup sehat lagi lah. Karena dia seringkali mengkonsumsi es berlebihan katanya kalau mau tidur. Itu dari saya, Kak Nin. Terima kasih Amang untuk sharingnya dan tambahannya. Jadi untuk proyek rame-rame sudah selesai ya Amang untuk bab ini, Kakak Abang. Dan sudah selesai bab ini, sudah selesai juga buku kedua kita. Tinggal di bawahnya Amang yang nyanyi yuk itu. Itu mungkin nanti kita bisa nyanyi sama-sama ya, sama adik-adik KTB kita. Kalau yang sebelahnya Amang di halaman 45 ada lampiran, itu sudah kita lakukan Amang itu untuk bab keempat kalau nggak salah, atau bab ketiga gitu. Waktu itu kita sudah, bab ketiga. Kita sudah buat lifeline, jadi itu hanya lampiran Amang untuk proyek rame-rame di bab ketiga. Nah, sekarang berarti sudah selesai di buku kita yang kedua. Kakak Abang dari BPH ada yang ingin disampaikan? Apakah kita lanjut ke bab 3 atau seperti apa? Malam ini sudah cukupkah? Oke ya, kita suruh dulu lah Nani Bang Roni menyanyikan Selidiki boleh. Aku. Boleh. Kita nyanyikan sama-sama. Siapa yang pandu kita? Atau Kak Silvi? Boleh. Ada musik, ada musiknya? Ada musiknya kah? Kakak Abang ada yang bisa membantu untuk musik? Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesusku. Ayo Bang Ron, tarik. Nggak di- Ayo, kita boleh nyanyi sama-sama. Mungkin Amang yang bisa memimpin kita. Silakan Amang, selidiki aku. Enggak, Kak Silvi sama Bang Roni yang bernyanyi. Kak Silvi. Kak Iya. Silvi sama Bang Roni. Oke. Silakan Kak Silvi dan kita Bang ngikutin dari Roni. Nggak bisa Amang, nggak bisa narik nih. Bang Ron. Sama, Kak. Bisa, ayo Kak Bang. Pasti bisa. Nggak kedengaran Bang Ron musiknya. Nggak kedengaran ya, Bang? Nggak kedengeran, Bang.